Oke, halo semua. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kembali channel ini dan kita masih dalam masa pandemi COVID, masih dalam masa work from home. Jadi kita masih melakukan physical distancing. Jadi don't go anywhere, stay at home aja supaya bisa tetap sehat selalu. Hari ini adalah hari Idul Fitri, jadi saya juga mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga ke depan kita semakin lebih baik lagi. Sejak saya membeli unit ini, saya belum pernah mendokumentasikan, belum pernah mereview. Jadi kesempatan liburan saat ini, pada saat Idul Fitri dan Lebaran tahun ini, saya mencoba mendokumentasikan all new Nissan Livina tipe VE. Ini teman-teman bukan review, bukan perbandingan karena saya bukan pakar, jadi ini hanya dokumentasi saja. Saya coba dokumentasikan dan nanti saya akan upload ke YouTube. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mendapatkan informasi tambahan sedikit mungkin ya. Kita sudah bagian cap. Posisi mengemudi untuk nih all new Nissan Livina ini sangat enak ya. Tapi basisnya memang karena expander, jadi interiornya itu persis sama dengan expander. Untuk Nissan Livina tipe VE, kita lihat untuk sisi dashboardnya secara keseluruhan sama dengan versi di atasnya. Hanya saja di sini untuk MID-nya masih belum yang true color. Sebelah sini ada untuk untuk pengaturan spion, di track window. Ya, kita lihat di sini belum ada start stop engine button, jadi masih pakai kunci ya teman-teman. Tapi keunggulannya Nissan Livina ini untuk penyimpanannya banyak sekali ya teman-teman. Holdernya 1, 2, 3, 4, 5, terus di sini juga ada seperti dimana yang kecil. Ini juga ada box. Beda dengan tipe VL. Kalau VL sama dengan standar ultimate, tinggal tarik aja dia turun ke bawah. Tapi untuk tipe VL belum, tapi ini nggak masalah. Di dalam juga ada power socket satu. Mana ya? Ini ada power socket satu. Kemudian di sebelah sini model steernya memang belum dibungkus kulit, tapi tidak masalah karena sudah bisa mengontrol musik, bisa mengontrol head unit. Kemudian ada untuk Bluetooth dan telepon juga bisa kontrol. Tuas-tuas di sini kiri dan kanan. Ini untuk lamp. Kemudian ini untuk wiper depan, belakang. Apa lagi ya? Oke, di sini ada kacanya nggak? Oh, ada kaca yang mau bersolek-solek, mau dandan ada. Lampunya. Untuk yang di drivernya nggak ada ininya. Yang belakang masih manual sih. Tempat duduknya sebenarnya fabric ya, fabriknya itu ini dikasih sama dealer. Jadi kalau saya sih
udaranya sangat enak ya di dalam cabin ini. Kedap kalau kita tutup. Peredaman cabinnya bagus sekali. Nah, untuk AC memang untuk expander itu masih pakai knob manual. Robotnya, oh ya, ini bedanya sama VL. Ini tipe PE kan di bawah VL. VL itu tipe tertinggi di Cina. Kalau VL multimedianya ini sudah ada Twitternya. Untuk VL belum, tapi itu komunikasi minor ya, karena untuk sound selera kan ya. Jadi beda sekarang mungkin sekitar 40 juta ya bedanya. Ya Anda bisa upgrade lah nanti suatu saat, upgrade untuk multimedianya yang lebih baik gitu. Ucapin budget aja. Oke. Bagian tengah ini cukup ya. Ini AC double blowernya, cup holdernya juga banyak nih. Ini juga ada lampu pria. Kemudian ini seat belt untuk kop bagian tengah. Di belakang ini juga seat beltnya kalau ada di belakang ada power. Ini di belakangnya. Sebelumnya alasan saya membeli Nissan, jadi pada saat tepatnya tahun lalu sedikit browsing-browsing mobil apa yang cocok, yang masuk budget. Awal tahun 2019 Nissan launching
Nissan yang berbasis expander ini itu sangat mencuri perhatian, dan saat itu saya memang lagi persiapan untuk mengganti mobil, karena mobil saya sebelumnya adalah Nissan Evalia yang model Nissan Evalia hitam tipe XV, dan ini sudah tahun 2012, jadi sudah saatnya untuk diganti. Takutnya partnya semakin mahal, dan saat itu dihitung-hitung dengan budget, saya karena pilihannya pada saat itu banyak sekali untuk tipe-tipe mobil yang MPV atau LMPV seperti ini. Jadi waktu itu ada faceliftnya Mobilio RS CVT, terus Avanza juga, Avanza Veloz baru facelift, dan Expander tentunya yang pada saat itu memang kelasnya untuk Expander Sport. Jadi saya agak pusing ya waktu itu ya, banding-bandingin mana sih yang paling tepat. Nah, waktu itu sudah mengkerucut, perbandingannya adalah apakah saya beli ini Expander Sport yang manual atau Nissan Livina. Jadi lama juga sih perbandingannya. Pada saat itu yang bikin saya condong ke Nissan Livina, kata si salesnya, oh boleh dicoba di mana aja. Jadi saya bawa ke tanjakan ekstrim yang ada di Ciwaruga. Kalau Anda pernah tahu, dari Polban Ciwaruga, dari arah Politeknik Negeri Bandung, kemudian kita mau ke arah Sariwangi. Nah, di situ ada jalan potong yang tanjakannya, saya lupa itu berapa derajat, tapi ekstrim sekali. Itu dari bawah itu harus ada momentum. Jadi dari bawah itu harus memang kita kecepatannya harus stabil, naik sampai pada perpindahan gigi low gear-nya memang harus benar-benar momentumnya harus pas, baru bisa naik ke tanjakan yang ini nih. Saya pakai Nissan Evalia, wah itu juga naiknya agak berat. Pada saat test drive pakai Nissan Livina ini, wah itu naiknya saya nggak perlu pindahin driving mode-nya, kan ada yang D, 2, dan L ya. D, 2, dan L. Ini untuk ditanjakan gitu. Tapi saya hanya pakai D aja, tidak menjaga momentum, hanya gas-gas sedikit. Nah, itu bisa naik. Naik dengan lancar dan santai bawahnya. Itu ya, impression pertama saya. Kemudian jalanan di tempat itu bukan aspal, jadi ada sedikit hanya bumpy gitu ya. Jadi aspalnya kurang mulus gitu ya. Sebenarnya bukan aspal sih, beton ya tepatnya ya, jalan beton. Bunyi peredaman bannya itu sangat luar biasa. Jadi di cabin itu nggak terlalu terdengar ya, dari pada saat kita berkendara di jalan yang beton itu tidak terlalu terdengar ya. Nah, tapi ini sih preference pribadi gitu ya. Jadi pada saat itu dua hal itu yang memang meyakinkan saya kenapa saya pilih Nissan Livina tipe VE. Pertama, tanjakan ekstrim itu bisa dilewati dengan lancar. Yang kedua itu redaman cabinnya, jadi bannya nggak terlalu terdengar, apalagi mesin ya, bannya nggak terlalu terdengar. Kemudian head unit, waktu itu saya bandingin Expander Sport. Jadi saya kepikir-pikir kalau saya beli Expander Sport, saya mungkin harus mengeluarkan sedikit duit untuk mengupgrade head unitnya. Kemudian Expander Sport kalau nggak salah itu sudah punya sensor parking tapi nggak punya kamera belakang. Nah, Nissan Livina tipe VE ini sudah memiliki sensor parking, head unitnya sudah diperbaharui, kemudian memiliki kamera belakang. Hanya itu aja sih. Interiornya kan hitam. Kemudian karena tipe, jadi saya dapat jok yang gini dikasih oleh sales dari Nissan, tapi ini sintetis, tapi sudah merubah tampilannya sedikit ya. Memang kelemahannya tipe yang ini, Nissan tipe VE ini, MID-nya belum yang full color teman-teman, dan startup, jadi belum punya smart key, jadi kekurangannya waktu itu tuh Nissan Livina tipe VE ini MID-nya belum kayak tipe tertingginya, belum full color. Kemudian kuncinya masih yang kunci biasa, belum smart key, belum keyless ya. Tapi itu sih menurut saya minor, karena ya itu sama aja sih ya, itu hanya keuntungan gitu ya. Memang mungkin beberapa orang prefer ke situ, tapi kalau saya sih nggak sih. Jadi kemudian di side by side harganya, jadi budget saya tuh masuk ke Nissan Livina tipe VE ini. Akhirnya saya memutuskan tahun lalu, tepatnya sebelum lebaran tahun lalu ya, closing pembelian, saya memutuskan membeli
Nissan Livina sampai bulan ini. Jadi dari bulan Juni tahun lalu sampai bulan Mei sekarang saya belum pernah mendokumentasikan secara spesifik mobil ini karena emang nggak pernah ada kesempatan sih ya, dan kalaupun pas ada kesempatan lagi malas ya. Jadi ya gabungan itulah ya, jadi belum pernah terdokumentasi dengan baik. Dan sampai saat ini sih belum juga, menurut saya belum maksimal dokumentasi ini, tapi setidaknya untuk tahap awal saya akan bikin video ini. Jadi ada sedikit tentang all new Nissan Livina tipe VE.